Welcome to PPI London Menyapa. Sudah dia panggil aku dulu ya. Oh, minggu depan gue bisa langsung masuk aja. Oh my god, 3 kali. 7 tahun. Catat itu guys. Nah, anehnya di sini kok enggak ya? Aduh, dia lagi. Hai guys, Welcome. Thank you banget udah menuhin undangan PP London buat datang di acara perdana kita podcast kali ini. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Betul, kayak Iya. sebelum mulai ke sesi tanya jawab kita kayak harus memperkenalkan diri kita Yes. dulu gak sih satu persatu. Oke, nama saya Fazlur Rahman, kuliah di Arden University, ngambil manajemen bisnis, dan di sebelah kiri saya ada rekan saya. Saya Jennifer Goldie, saya asli Surabaya dan Ngomongnya Jawa Jawa Medok. Nah, itu saya di sini kuliahnya di Master of Law, jurusan hukum di King's College London. Wow. Nah, Keren, ini keren. cewek cantik di sebelahku. Halo, aku Reina. Aku tahun kedua kuliah di University of the Arts London, ngambil jurusan Interior Design Honors. Aku Oh. dari Wow. Jakarta. Keren. Terus yang Next. terakhir, Ya, halo semuanya, kenalin aku Yuli Sotonugroho. Saat ini lagi ngambil PhD di Queen Mary University of London. Aku udah tinggal beberapa saat di London dan kali ini pengen bagi tips dan pengalaman khususnya buat teman-teman yang pengen datang ke sini. We are waiting for it, definitely. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, boleh follow Instagramnya narasumber kita ntar ya. dan kita juga gak sih nanti? Oke, boleh. Terutama yang di paling kiri. Itu Di paling Mas kiri. Yuli tuh udah populer loh. Famous di London, famous betul. people. Thank you. Jadi pasti nanti banyak banget tips-tipsnya, dan yang pasti kita pengennya tipsnya itu bukan yang di Google ya, tapi insider tips mungkin. Sure. Jadi Yang biar udah pernah dialamin sendiri. jalan gitu. sendiri dan gak ada di Google, Nggak jadi ada di Google, bisa betul. lebih apa ya, lebih seru gitu loh ternyata. Oke, Oke. mungkin the first question, like why you choose London over like any cities? Mungkin Mas Yuli dulu. Iya. Kalau aku pribadi memang aku suka London. Dia menurut survei juga salah satu kota terbaik khususnya buat student ya. Terus kemudian ini kan internasional, kayak exposure-nya dari mana-mana, kita bisa banyak teman dari internasional, diverse, terus kemudian inclusivity dan banyak juga pilihan kampusnya. Serta menurut aku di sini itu kita mudah kemana-mana karena secara geografik kita mau ke Eropa deket misalnya ya, mau ke Amerika deket atau mau ke Timur Tengah juga deket, jadi very accessible. Dan bisa jalan-jalan kalau di sela-sela Iya. belajar. Healing Pinter. tipis-tipis karena PhD itu nggak gampang guys. Banyak Nggak kan? tekanan nih di otak ya. Iya. Next kalau Reina gimana? Kenapa pilih Boleh. London? Aku kan aku ngambil Interior Design ya Ya. untuk major. Aku tuh lihat arsitektur di London tuh cantik banget. Di mana-mana gitu areanya tuh cantik banget, especially di kota pertengahan gitu. Jadi mainly sih salah satu reason aku pilih London sih itu. Tapi community-nya juga aku dengar very fun di sini, jadi we're here. Aku di sini di Oke. London. Oke. Oh. Jadi Nah. ini kayaknya risetnya sebegitu dalam ya. Udah riset dulu sebelum Ya berangkat. dong, ya. Ya kan? Banyak konsiderasinya nih sebelum memilih, kayak London nih udah London ya fix, gak mau kemana-mana lagi. Yep. So far gimana? Puas nggak dengan academic life di sini tentunya, karena kita pasti fokusnya ke studi ya. Iya, so far sih aku puas banget sih. Aku ini tahun kedua kan, dan menurut aku udah experience banyak very fun activities di sini. Sama in studies juga udah ketemu banyak banget orang. Di sini kan menurut aku London itu very diverse. Jadi aku ketemu orang dari berbagai negara di dunia, dan seru aja gitu kenalan sama. Susah gak sih bondingnya ke kayak ini kan diverse ya, banyak orang dari negara-negara lain, dari background dan dan apa ya, karakter mereka yang berbeda-beda. Susah gak sih bonding sama mereka kayak gitu? Kalau aku personalnya sih memang awalnya susah. Apalagi kita sebagai Asian, kita punya culture yang berbeda dengan Western ya. Jadi kalau aku pribadi sampai saat ini pun masih lebih nyaman kayak connect sama teman-teman yang untuk sebagai friends ya, itu lebih deket sama anak-anak Asian gitu. Kalau sekedar apa ya, kenal atau mungkin kadang main bareng, itu memang sama
seluruh dunia lah, dari Eropa, dari Amerika sana gitu. Cuman kalau untuk deket gitu kayak tetap lebih mudah sih sama orang Indonesia, Oke. sama orang Asia, kayak lebih Understandable. ya Oke. lebih bonding aja. Wow. Nah, kalau misalnya tentang waktu itu kalian flashback ke pertama kali apply di sini, itu ada nggak sih yang mau dibagiin ke teman-teman tentang UCAS atau applying early? Ada nggak? Boleh. UCAS kan semacam kayak website yang bisa apply, setiap kali apply itu 5 sekolah. Oke. Dan biasanya itu preparationnya biasanya anak kelas 12 tuh baru mulai, dan Januari submission untuk apply ke sekolahnya. Terus ada kayak personal statement sama grades, itu semua diupload di situ. Oke. Dan pas kalau udah di accept sama sekolahnya, itu keluarnya dari situ juga. Jadi dapat email kayak congratulations gitu. Oke. Terus sebelum datang ke sini, pastikan yang paling di-awarein lagi nih ya, financial cost, financial preparation nih buat kesini, karena pasti kan bakal ekspensif banget buat bayar ini, bayar Pasti. itu, Jauh lebih rent dan expensive semuanya. daripada kita tinggal di Asia ya. Betul. Apalagi di Indonesia Betul, pasti kerasa betul, bedanya ya. betul. Mungkin Mas Juli ada pendapat gak sih gimana cara budgetingnya mungkin buat student sekarang tinggal di mana kalau boleh tahu, pilihan untuk housing yang affordable, boleh nggak diceritain? Ya benar banget, memang kalau untuk kesini tuh preparation yang paling berat menurut aku di keberangkatan, karena kita harus bayar insurance, apalagi aku kan untuk PhD itu 4 tahun, jadi kayak bayar insurance-nya juga di awal 4 tahun, terus nanti belum buat tiket, buat visa dan lain sebagainya. Nah kalau udah sampai sini itu akomodasi memang yang paling mahal, apalagi di London ya. Di London itu mungkin ya range-nya sekitar 800 sampai 1.500 pound sterling, itu yang normal lah. Kalau kita pengen dapat apartemen atau yang lebih mewah lagi mungkin bisa di atas 2.000 begitu kan. Nah tipsnya adalah biasanya teman-teman tinggal di lokasi yang agak minggir sedikit, karena London kan ada zone, ada 9 zone. Jadi zona 1 biasanya lebih mahal, zona 2 ya mahal tapi lebih rendah dikit, zona seterusnya gitu. Jadi biasanya teman-teman akan pilih yang agak jauhan, tapi nanti bisa manfaatin kayak Oyster Card atau mungkin subscribe dan juga diskon-diskon student, sehingga dia akan hemat di akomodasi tapi mungkin nanti akan spend banyak untuk transportasi gitu. Oke. Dan Masnya tinggal di zona berapa? Aku di zona 2. Zona 2 masih oke lah ya, masih karena oke. ke city center paling cuma 20-30 menit. Exactly. Ya kan, dan masih vibrant banget di zona 2 gitu. So I think it's perfect to live in the zone 2. What about you? Kalau aku sekarang aku tinggal di zone 1 dekat sekolah sih. Cuman aku punya banget rekomendasi untuk first year students, apalagi yang baru banget pindah sendiri ke London gitu ya, untuk make use. Biasanya kan university ada student akom gitu kan, dan itu usually tahun pertama udah include all bills gitu-gitu, jadi lebih gampang pas baru pindah ke pertama sini. pindah. Terus kayak buat makanan kalian nih, buat preparation food, kalian tuh picky gak sih? Dan kalau emang kalian gak picky, bisa masak di rumah sendiri, kira-kira masakan apa nih yang sering kalian prepare buat dibawa bekal ke kampus kayak gitu? Atau kalau belinya kayak gue favorite restoran gue kayak di sini deh, terus kayak ini enak banget kayak gitu. Iya, kalau aku awal datang aku bawa rice cooker di koper dari Indonesia, aku bawa rice cooker Aku juga. sampai sekarang. Jadi nggak tahu kalau awal-awal itu masih harus nasi, pokoknya kayak belum makan nasi belum makan gitu. Tapi kesini udah mulai tereksposur lah, udah mulai makan yang ngikutin western, kadang roti, kadang pizza dan lain sebagainya. Kentang, iya. Dan buat aku yang paling simpel adalah di sini itu banyak frozen food atau instant food. Jadi kayak misalnya kita datang ke berbagai minimarket, entah itu Tesco atau Sainsbury, itu mereka ada instant food yang kita tinggal kasih ke microwave. Di sini tuh hampir semua accommodation mereka pasti punya microwave gitu kan. Jadi kita kayak tinggal taruh aja kayak 5 menit, 6 menit itu dia udah ready. Mungkin ada beberapa orang yang suka masak, tapi kadang masak itu juga spending time juga gitu sih. Kalau aku lebih suka makanan instant food seperti itu. Kalau ada waktu baru masak, atau kalau lagi hangout sama teman barulah kita ke restoran gitu. Oke. Kalau Raina gimana? Di sini susah nggak makannya? Kalau aku tuh suka banget makan, tapi aku juga suka masak. Jadi aku cocok sama semua cuisine ya. Tapi aku sendiri suka meal prep,
karena student ya Wajib sih itu guys. susah banget Eh, ya. Untuk Dan sangat-sangat prepnya menghemat hari ya. apa Sabtu, Aku Minggu gitu? setiap 2 atau 3 hari. Oke. Jadi every situ masak, taruh Tupperware, taruh di kulkas, keluar, Nah. bawa aja langsung sekolah, di sekolah panasin karena sekolahnya kan kadang ada microwave kan. Iya betul. Dan menurut aku itu time saving banget untuk student. Iya betul. Dan aku rasa di sini makanan itu menjadi suatu apa ya, momok lah, karena pertama harga makanan juga nggak murah. Sekali makan ya di kampus, kalau di kampus aku sih sekitar kalau di rupiah ini 120 sampai 150 ribu satu kali satu porsi, bener kan ya? Mirip-mirip ya. Iya kan, kalau itu di kampus, tapi kalau misalnya di restoran tuh bisa 300 ribuan ya. Kalau Belum bisa. lagi itu kan porsi kamu, kalau porsi aku kan bisa kayak dua Nah, kali lipatnya nah, gitu loh. Kalau cowok Iya kalorinya beda. kan, kalorinya Nah, beda. makanya di sini aku by the way, Mhm. aku pertama kali belajar masak di sini. Di sini. Jadi kayak mau nggak mau aku harus masak Iya, iya. gitu. Iya. Kalau Mas Yuli gimana? Kayak gitu juga. Iya, kalau aku sih memang dulu kadang sambil masak, tapi memang di sini tuh benar-benar lebih mandiri karena di sana kalau di Indo dulu kan banyak apa ya, komposisi atau bahan-bahan yang kita udah familiar. Di sini tuh kayak mau nyari istilahnya micin gitu, itu kayak Oh, kayak iya. bingung gitu karena dia nggak apa ya, specifically jual micin gitu, jadi kita harus kayak combine sendiri bahan-bahannya. Iya. Jadi lebih susah sih kalau di sini menurut aku. Iya. Kadang-kadang mau nge-translate beli apa? Serai itu apa ya serai? Oh, Serai. lemongrass. Betul banget, ya. Lemongrass. Iya. Iya, jadi kayak gitu-gitu. Oke. Next up mungkin kita juga ingin tahu sih preparation mungkin dari segi funding, apakah ada ikut scholarship tertentu atau Atau kesini atau kayak gimana? self-funded, Self-funded, atau dari dapat- partial, ada juga yang Oh dapat iya, ada partial juga scholarship dari scholarship sekolah. atau emang fully Betul. ke scholarship. Mhm. Dan kalau emang ada, tolong sebutin apa dan gimana cara dapetinnya gitu. Yes. Boleh. Aku sendiri self funded ya, tapi aku ada juga apply to other unis selain kampus aku. Itu aku dapat ada 15% scholarship. Jadi itu ada Oke. beda-beda persen gitu Oke, oke. usually. Iya, Dan iya. itu kan tadi aku bilang untuk S1 kebanyakan dari UCAS kan. Iya. Itu biasanya dari UCAS, dari situ bisa di redirect kalau di accept. Kalau mau apply untuk scholarship lagi, dari situ di direct ke university website langsung sih. Oke. Dan dari situ di tahap lagi harus tunggu kalau dapat atau enggak. Cuman menurut aku kalau S1 kebanyakan aku tahu sih self funded ya di sini. Kecuali kalau nggak salah ada yang aku pernah dengar tuh di Oxford ya. Dia kalau apply di sana langsung otomatis bisa apply ke Jardine Scholarship. Mhm. Tapi ya itu tergantung dapat apa enggak Iya. gitu. Gitu sih. Ya benar-benar banyak ke gitu. Kalau Mas Yuli? Ya kalau aku sih mungkin bisa mention beberapa funding yang available mungkin ya. Ada Chevening, itu yang dari UK's government. Terus ada UKRI, itu untuk Research research gitu. Terus yang cewek-cewek juga ada namanya Women in STEM. Itu juga Women in lagi STEM. itu Oke. juga lagi buka juga. Terus mungkin kalau yang pingin pakai beasiswa dari pemerintah Indonesia, itu setahuku ada LPDP. Terus kemudian ada BPI. Terus yang dari Kementerian Agama itu ada BIB gitu. Oke. Dan mungkin ada funding-funding internasional, biasanya juga ada diskon seperti Rena gitu. Iya. Itu juga masih membantu sih. Oke. Nah, next kita mungkin sedikit-sedikit nyentuh visa ya. Dulu sulit gak sih sebagai bayangan aja ya buat teman-teman, karena kan apalagi kalau teman-teman belum pernah ke Inggris itu kan kalau traveling ke Singapura gampang bawa Deket paspor. juga gak sih Ya, gitu kan. tapi kalau di sini Gak ribet. gimana? Waktu itu visanya prosesnya lama atau sebenarnya lumayan cepat aja birokrasinya? Kalau aku lumayan cepet sih. Cepet Jadi ya? kalau yang balik lagi dari UCAS kalau apply itu kan ada kode. Itu kalau udah dapat acceptance letternya itu bisa langsung apply visa. Tapi mungkin nunggunya ngantri ya. Soalnya di Jakarta, aku kan dari Jakarta, itu banyak banget anak-anak Oke. yang mau ke UK. Jadi ngantrinya tuh student-studentsnya, tapi harusnya beberapa minggu nggak sampai sebulan Oke. pun nyampe. Berarti intinya nggak boleh mepet-mepet. Iya, Tapi yang penting bakal ribet sih cepet. gitu. Iya, Gitu ya. ada priority juga kalau misalnya buru-buru. Kebetulan aku waktu itu buru-buru, jadi kayak udah harus intake dan apa namanya baru apply. Kebetulan mepet waktu itu. Akhirnya aku pakai priority dan
ya sebelum berangkat udah jadi. Oke, good lah, good. Next, kalau udah berangkat, udah nyampe sini, Mhm. ketika apa ya? Banyak culture shock pasti yang Pasti jelas dong. sih, pasti. Gak tau ya, kalau mungkin kalian pertama kali nggak waktu itu ke UK atau ke Europe gitu? Mhm. Kalau aku sebelumnya udah pernah sih sebelum kuliah, tapi memang culture shocknya tetap gede banget gitu. Terutama yang paling aku kaget itu adalah jalan tol gratis. Oh, Iya. aku nggak tahu. Iya kan? Oke. Tempat wisata Wow. gratis. Jadi aku pertama dulu ke sini, terus aku kayak naik bus dari sini ke York kalau nggak salah. York, oke. Terus kan mereka lewat highways gitu. Mungkin di sini lebih nyebutnya highways ya. Terus aku tuh kayak suka observe gitu kan. Ini kok bus nggak berhenti, nggak ada gate-nya gitu. Kalau di Indo kan ada gate-nya, mereka entah tap atau apa begitu kan. Ini nggak ada. Aku observasi lagi kayak ke tempat lain sama. Nah, aku bingung apa ini bagaimana sistem pembayarannya. Ternyata setelah aku pelajari itu memang gratis di sini. Terus kemudian tempat wisata gratis. Terus perpus juga itu bisa buka 24 jam Betul. per minggu lah, 24/7 gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau belajar sampai malam juga bisa gitu. Terus yang aku juga suka banget di sini itu adalah buildingnya, ada jam di mana-mana. Aku tadinya bingung jam itu apa ya, buat dekorasi doang atau apa. Ternyata setelah aku pelajari, menurut aku meaningnya adalah orang-orang biar on time. Di sini kan orang on time banget kan, kayak misalnya acara jam 9, bahkan mungkin Jam sebelum jam 9 8.45 udah datang. Iya udah datang, karena mereka punya jam di mana-mana aja. Itu menurut aku culture yang bagus banget sih. Oke. Terus satu lagi yang keren banget yaitu ngantri, budaya ngantri. Jadi kayak walaupun jadi pas aku datang sebagai student di sini, pertama ngantri yang aku bikin kaget adalah ngantri BRP. Iya, Aku ambil KTP-nya kita betul gitu kayak ya. KTP-nya gitu, dan aku ngambil waktu itu di deket Whitechapel gitu. Oke. Panjang banget. Aku sebagai orang yang kadang ngantri itu nggak sampai segitu. Iya. Aku pulang dulu karena waduh panjang banget ini, mungkin ramai. Datang lagi sama lagi. Terus akhirnya kalau nggak salah ketiga kali, karena aku udah kayak give up, memang kayak gini berarti. Ya udah akhirnya aku ngantri kayak lama gitu buat cuman sekedar ngambil BRP itu. Iya. Tapi kalau oke. queuing-nya sendiri nih ya, kayak ada gak sih selak-selakan kayak di Indonesia kayak gitu? Oh, yang nyerobot Yang maksudnya. robot langsung kayak mama gua dulu kayak gitu. Pernah nggak? Aku sih nggak pernah lihat ya. Dan menurut aku tuh culture di sini tuh sabar banget nunggu kalau Tertib lain. berarti Iya. gitu ya. Heeh. Wow. Kayak Tertib. Kayak di restoran gitu, biasanya 2 jam tuh orang masih nunggu, bisa Iya, banget. bener. Wah, kesabarannya gila tebal Iya. banget. Lo udah lapar Gua udah marah-marah sih, woi cepet kayak gitu. Iya, Terus di sini kan orangnya polite juga ya. Polite Dikit-dikit banget. bilang sorry, bilang Iya. apa. Jadi sekedar kayak kesenggol aja kita bilang sorry, apalagi kayak nyalak antrian itu kayak very Wow. impolite sih Iya. menurut aku. Ngomong-ngomong tentang kesopanan ya, aku juga merasa kayak kaget di sini tuh British culture tuh sangat suka basa-basi gak sih? Exactly. Small talk, bener ya? Mhm. Kayak gimana? Boleh nggak diceritain yang small talk yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa membantu teman-teman barangkali yang mau datang ke sini, dan itu harapannya bisa bantu untuk cari teman gitu. Iya, ini bagus banget sih dan menurut aku penting. Basa-basi yang paling aman adalah cuaca. Oke. Udahlah tiap hari ngomongin itu kayak the weather is good, is sunny, kayak gitu aja diulang terus. Tapi itu memang paling aman karena kayak kita nggak mungkin banget kayak baru kenal tiba-tiba nanya kamu kerja di mana. Ya mungkin kerja masih oke lah, tapi kadang kan ada yang pribadi-pribadi kan yang nanyain keluarga, nanyain gaji, nanyain apa itu kan Indo banget iya nih. tuh Indo ya I don't know, but it's very sensitive gitu. Iya, Jadi kalau it's very sensitive. misalnya ngomongin cuaca itu oke, dan biasanya orang akan tahu kok kalau kita pertama ngomongin cuaca, mereka akan ngeh kalau mereka tertarik untuk ngobrol sama kita, dia akan nanya-nanya yang lain gitu. Cuma itu aja pembuka aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita udah nanya kayak mungkin 3 kali dan dia nggak nanya balik, berarti mungkin dia nggak tertarik untuk ngobrol sama kita, dan kita juga Iya. understand itu. Oke, kita bisa set boundaries gitu ya. How about you? Reina? Kayaknya yang aku paling sering ya, biasanya tuh orang di sini tuh suka banget kasih compliments. Jadi oke. random stranger gitu jalan di samping gitu bisa aja kayak, hey, I like your shoes, I like your jacket. Dan biasanya tuh kita, oh thank you, balik gitu kan. Aku kayaknya jarang banget ya di Indonesia. Iya, jarang hey, banget. baju lu keren gitu kan. Baju lu juga keren tau. Paling Iya, paling kalau Gimana sih, di, ya kan? di Indonesia tuh nggak disuarain, cuma dilihat. iya dilihat gitu. Oh Iya. dapat dari mana tuh Bisa bajunya, aja lihat gitu gitu doang. ya. Ya. Di sini kayak gitu. Dan tapi ini on the other side ya. Selain small talk kayak gitu, cuman kadang-kadang aku ini masih shock, British people tuh bisa juga agak nyindir. Bener gak sih? Exactly.
boleh diceritain nggak kayak sindiran-sindiran yang sebenarnya tuh kayaknya komplimen tapi itu sebenarnya dia tuh kayak sarcasm kayak gitu kan. sarcasm mungkin ya. Yes. Iya, Itu iya. interesting banget sih sarcasm. Iya, Kayak boleh banget. diceritain dong. Iya. Ya aku juga tulis di postingan aku itu kebetulan dan itu gimana? postingannya viral banget yang aku bahas tentang nyindir-nyindir Inggris. Itu sebenarnya bukan my personal experience ya. Aku cuman kayak observe aja gitu. Salah satu sindiran itu misalnya kayak kita nanya sesuatu yang itu sebenarnya simple dan kita bisa cari sendiri. Maka dia akan kayak bilang do you need me to Google that for you gitu. Itu sebenarnya bukan dia nawarin bantuan. Dia cuman pingin nyindir aja. Kamu Kamu kan Google bisa Google sendiri, sendiri cari kayak sendiri gitu. lah gitu Iya. kan. Gitu aja aku gitu loh. Iya betul. Iya, iya, iya. Terus kayak pengen nanya kayak pengalaman kalian kira-kira pernah gak sih dapat pengalaman buruk nih selama kalian di London ini sejauh ini ya? Kayak pengalaman wah kayak dicopet kah atau apa kah kayak gitu pernah gak sih? Aku sih, aku beruntung banget belum pernah ya, karena Jangan sampai Jangan sih, sampai. jangan sampai. Takut banget ya, soalnya kalau dompet atau HP gitu kan semuanya di situ ya, Iya. jadi susah juga mau kontak siapa gitu-gitu. Jadi hati-hati sih, hati-hati aja, beneran was-was. Pakai itu nggak HP-nya pakai yang kayak Cincin tali gitu Kalau ya. kayak gitu. Tali. Aku kadang-kadang dibilang agak Risky. takut dilihat kayak agak toris gitu, jadi emang ditarget, tapi Oh. untuk aman sih nggak apa-apa sih harusnya. Oke. Kalau Mas Yuli? Kalau aku pribadi alhamdulillah belum pernah, tapi teman aku pernah dan itu kebetulan lagi bareng aku. Jadi kita lagi kayak ada meeting gitu di lobby hotel, jadi kayak ngobrol-ngobrol. Terus temanku itu naruh tas dia itu di bawah. Jadi tasnya itu ada isi laptop. Aku nggak terlalu nggak isinya, pokoknya lumayan lah berharga kan. Ada dokumen-dokumen dia penting di laptop itu juga. Dan ketika kita pulang itu udah nggak ada. Kita udah lapor polis, kita juga cari kan kita bisa tracking kebetulan dia pakai Apple atau Mac begitulah ya, bisa di tracking locationnya. Kita udah datang ke situ pun ya kita bingung, misalnya kayak lokasi ini ada toko kan kita nanya kan nggak mungkin juga kayak kita tiba-tiba nuduh kamu ngambil ya ini kok Ngambil lokasinya di sini kan laptopnya, nggak iya. mungkin juga. Kita berusaha untuk sopan juga dan kita lapor polisi itu pun nggak balik akhirnya. Itu hati-hati banget sih. Soalnya dari pengalamanku sendiri nih, aku waktu itu kan kerja di salah satu restoran Indonesia di London nih. Terus HP ku itu ternyata kemalingan. Pas di track dari sore aku izin setelahnya itu karena ternyata live location itu nyala mati gitu kan. Sampai akhirnya ternyata pindah kota nih. Ke track juga akhirnya aku sama teman aku itu kayak nyamperin ke kota itu kayak buat datangnya sampai tahu nomor rumahnya di mana, di foto rumahnya, terus kantor polisi dilaporin. Terus polisi cuman bilang oh kayak sorry banget soalnya tim kita nggak terlalu lengkap, jadi kalau kita ngegerbek ke sana alasannya tuh kayak gitu, jadi kayak nggak bisa nih buat ninggalin kantor. Itu sedih banget, sebenarnya udah jelas itu tempatnya di mana, rumahnya di mana, ada beberapa titiknya juga tahu, udah ketres semua, jadi kayak wah itu kayak sucks banget kayak gitu loh tapi untungnya Sorry for you. it pass so. Okay. Terus juga untungnya nih tipsnya juga buat kalian guys yang mau datang ke sini, kalian harus punya insurance buat handphone. kesehatan. Sih, iya. Insurance buat jadi Buat boleh handphone. Produk kita. buat produk elektronik. Jadi kalian bisa ada beberapa yang bisa nge-cover loss-nya hilangnya produk-produk elektronik nih kayak dari Lloyds, dari Monzo. Itu bayarnya 15 per bulan. Tapi kalian itu bisa ada ke-cover nanti selama liburan kalian ke cover kesehatannya, terus kalau valuable loss dari tiketnya kalau di cancel, terus dari HP atau apapun up to 2.500 kalau hilang, Oke. klaim sore itu paginya dapat handphone. Dapat ya semua. Itu tapi iya. itu lebih ke arah traveling ya? Itu asuransi untuk travel. Asuransi itu buat mau hilangnya di sini atau bahkan HP-nya rusak, itu mereka nggak mau lelet atau mau gimana langsung apply paginya dapat handphone. Se-easy itu bayar 15 Enak bulan. ya. Aku udah hilang 3 kali dan Oh semuanya my dapet. god. 3 kali. Soalnya aku di sini 7 tahun ya, disclaimer Oh, dulu 7 nih, 7 tahun. tahun aku di Oke. sini. Jadi selama 7 tahun itu aku Senior ini berarti, Oh, bukan iya. Mas Juli yang senior. gitu lah, gitu. Oke. Jadi udah hilang 3 kali handphone dan selama 3 kali itu aku selalu dapet insurance full dan sorenya itu dari Monzo. Kalau kalian bisa searching sendiri yang lain, tapi kalau aku sendiri personally Monzo is the best kayak gitu. Terus juga pernah ke cancel juga. Jadi ibuku waktu itu mau pulang ke Indonesia sama teman-temannya. Ini nggak apa-apa ya aku nyerocos sepanjang kayak gini, boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Jadi- Biar nggak grogi ya.
Jadi ibuku juga waktu itu kayak mau pulang ke Indonesia. Nah teman-temannya pada nitip buat beli tiketnya sekalian aja di ibuku kayak gitu. Sampai akhirnya ada 4 orang dan itu tiketnya sampai hampir 4.100-an kayak gitu. Dan aku apply ke Monjo itu kan karena up to 5.000 kan kalau buat tiket lost valuable tiket pesawat. Itu bener-bener diganti 3 hari 4 hari setelahnya. Setelah ke approve. Cepet ya. Cepat, cuman kena excess fee sekitaran 50 pound doang. Fee. Ya nggak apa-apa, claiming fee gitu kan. Iya. Nggak Jadi masalah. kalau kalian kesini jangan lupa buat kalian harus consideration juga buat ambil insurance kayak gitu ya guys. Oke. Takutnya ada hal kayak gini yang Inilah salah terjadi. satu hidden gem ya, yang memang bisa kalian catat buat teman-teman yang memang mau ke London untuk studi di sini atau mungkin buat jalan-jalan, buat kerja dan Betul. semacamnya. Kita tapi juga mau tanya dong, hidden gem apa lagi dari Reina atau Mas Yuli, boleh tentang mungkin supermarket, karena di sini supermarketnya banyak banget. Ada Lidl, ada Ada Aldi, Tesco, Sainsbury, Marks and Spencer, Waitrose. Boleh nggak kalau punya ya tips-tips tertentu? Oh kalau beli anggur di sini, kalau beli kelengkeng Iya, di mana yang sini. murah, mana Nah yang kayak mahal, gitu, iya, boleh nggak betul. diceritain? Ya kalau aku personally sih paling rekomen itu Lidl. Tapi Lidl itu biasanya nggak yang di city center banget. Dia Iya. memang rata-rata ya agak minggir dikit. Dan itu harganya murah untuk everything. Mau beli anggur, mau beli frozen food, beli apa. Kadang dia pun jual-jual rumah tangga pun ada. Itu yang paling recommended. Tapi kadang nggak semua tempat tinggal itu dekat Lidl. Jadi kan masa kita harus kayak jauh-jauh setiap belanja gitu ya. Tapi ada keuntungan lain, misalnya biasanya yang banyak banget itu ada Tesco. Tesco itu di mana-mana. Nah, kita bisa pakai Tesco cardnya gitu. Club Kayak card ya. Club card. Itu akan Bisa banyak diskon. diskon bener. Dan itu ada label kuning gitu. Jadi kalau untuk sehari-hari bisa itu, tapi kalau untuk belanja yang kayak mingguan ya sangat rekomen untuk ke Lidl. Terus satu lagi untuk belanja nih. Belanja kalau teman-teman pengen belanja secara offline begitu ya, datang ke site-nya, terus kemudian yang harganya recommended itu Primark. Primark. Oh, Primark. iya. Itu baju dong, baju dan housing. Ya, untuk housing itu. Terus Oke, kemudian kalau belanja online, aku paling saranin adalah Vinted. Vinted, Vinted. aplikasi Aduh, Iya. aku suka banget untuk Vinted. Iya. thrifting ya. Iya, kayak for example aku beli jaket gitu ya. Jaket itu kalau mungkin beli di shopnya itu yang masih baru lah, itu sekitar mungkin 300 pound. I'm not really sure, tapi mungkin sekitar segitu. Terus di Vinted itu ada yang kita bisa pilih conditionnya. Terus Iya. aku pilih yang new with tag, jadi masih baru. Mungkin orang beli terus kayak dia nggak cocok atau kebesaran atau apa. Itu dijual di sana dan bisa dinego. Bisa. Jadi aku kayak dapat akhirnya sekitar mungkin 70 pound dari harga aslinya sekitar 300. 300 pound. Iya. Wow, Ya. itu Lebih dari itu 50%. wow banget sih. Berapa persen itu Nemu, diskonnya? nemu harta karun istilahnya harta gitu karun. gak sih, Iya. betul banget. Iya. Kalau tips dari Reina, Apa? Aku juga sih belanja di sini kalau groceries aku sering di Tesco. Cuman karena sebelah rumahku tuh ada Tesco. Tesco. Di depan, dan Tesco juga one of the chain yang paling banyak. Banyak banget. And usually untuk anak-anak yang gak suka masak itu tuh Tesco ada meal deal Meal namanya. deal. Jadi Betul, snack betul, satu, betul. minuman satu, sama Makanan. makan meal satu. Itu biasanya 3,60 doang, dapat 3,60. 3 itu itu. kalau nggak salah ya 60% gitu loh, Iya. kena subsidi pemerintah. Oh, aku baru tahu. Iya, jadi kayak gitu. Tapi Oke. kalau ada klub kerja juga jadi dipotong lagi ya sekitar 40 kayak gitu, diskon lagi. Kalau aku tuh suka belanja waktu itu awal-awal sih, waktu semangat. Itu di daerah Whitechapel ada pasar basah kalau orang bilang. Whitechapel Apa tuh? Market. Iya. Jadi maksudnya kayak pasar tradisional. Oh, Kayak di Kayak pasar Indonesia, tumpah Indonesia, gitu ya. Pasar iya. tumpah. Yang nggak ada bangunan permanen. Nggak ada di trotoar. Pernah tahu di Oh. Whitechapel kan? Iya. Oh, pernah lihat ya? Itu kayak ikan, karena kalau misalnya di Tesco atau di Aldi, Lidl itu kan ikan tuh selalu ikan salmon guys di sini. Ya salmon kan Iya. di mana-mana ya. mahal Oke, juga aku gitu. nggak mau ikan salmon, aku mau yang ikan biasa aja itu loh, yang dibuat sop kan. Ya aneh aja sih. Ya bisa sih salmon dibuat Tapi sop. harganya juga kalau nggak salah itu kayak Murah. murah banget. Murah. Dari 1 pon sampai 3 pon loh guys di pasar-pasar kayak gitu. Dan kalau kamu dari orang Indonesia, karena di sana juga penjualnya kebanyakan dari Timur Tengah, mereka tahu Indonesia sesama negara Muslim, kasih diskon. Enak, Itu enak baik tuh. banget sih diskon, orangnya. kasih diskon itu, gitu sih. Jadi oke. Kayak kita harus changing topik ke masalah academic difference nih. Academic, Kayak- oke. iya, Kita dari tadi udah academic. jalan-jalan ke banyak-banyak. Udah sering-sering pengalaman juga gitu. Tapi sebelumnya makasih banget untuk tadi iya. sharing-sharing itu bermanfaat sama-sama banget dong. sih.
Terus dari segi academic difference kayak gitu, kalian tuh kayak dari learning style-nya sendiri, dosen Indo sama dosen kayak di sini tuh beda gak sih kayak gitu, dan gampangan di mana buat dipahami ya kira-kira kayak gitu. Yes. Ya, kalau aku di sini karena aku kan base-nya research ya. Mhm. Jadi kalau di sini itu lebih ke bimbingan. Most likely Oh. bimbingan, kita bukan yang kayak Kelas. kuliah di kelas. Itu ada, cuman itu kayak optional aja gitu. Hmm. Jadi di sini itu bedanya komunikasinya adalah menggunakan email. Wih, bener Ya. banget. Kalau dulu kan mungkin aku nggak tahu sekarang ya, waktu aku di Indo itu banyak yang pakai WhatsApp gitu kan, kadang menghubungin dosen pakai WhatsApp gitu kan. Kalau di sini tuh bener-bener email, bahkan dosen pembimbingku itu nggak ngasih nomor WhatsApp dia berapa. Jadi in case emergency aku tetap harus email Harus dia, dan memang respon dia pun cepat juga sih. Jadi memang dia tahu kalau itu apa ya, dia bisa membedakan mana yang harus direspon cepat gitu-gitu sih. Terus kemudian karena aku riset dan banyak bimbingan, dia udah kasih scheduling. Jadi kayak kita nggak perlu, misalnya mau bimbingan, kita tuh nggak perlu kayak nyari-nyari kapan kita bimbingan, kita nanya-nanya jam berapa, kita nunggu di depan ruangan sampai lama, enggak. Jadi benar-benar yang dia udah schedule nanti hari Selasa jam 10 dan itu on time gitu. Kalau just in case tiba-tiba ada something yang nggak bisa gitu, akan diinformkan sebelumnya, jadi nggak yang dadakan. Jadi kita udah tahu, oh nanti akan meeting hari ini, ada meeting lagi hari ini, itu udah clear, fix schedule gitu. Ya, orang-orang di sini aku juga pikir mereka very time-nya precious banget ya. Jadi mereka harus, aku respect their time, mereka juga respect our time. Jadi not waste each other's time. So it's very Kalau misalnya dari Raina di kelas sendiri gimana menyikapi kayak ternyata di sini cara ngajarnya beda, atau mungkin cara teman-teman berinteraksi beda, kayak gimana Terus tuh? juga bahkan kayak di kampusku itu, bahkan dosen itu kadang ada yang duduk di atas meja kayak gitu loh. Oh, Kalau di oke. Indo kan kayak kayak mungkin apa ya, nih, ya, kayak ya. udah langsung side eye semua nih para murid nih. Tapi kalau di sini aku ngeliat kayak salah satu dosenku itu kayak enak banget, kayak nangkring di meja terus kayak sambil ngajar sambil megang buku. Wow, kayak gitu. Kalian pernah ngalamin kayak gitu juga gak sih? Pernah. Aku sebenarnya tuh dosen-dosen aku itu di kampus aku tuh aku lihat lebih kayak temen sebenarnya. Asik Serius, dong. asik banget Asik mereka. dong. Dan itu kayaknya mereka bikin untuk community-nya lebih kan kita creative community, biar lebih nyaman express Iya, maksudnya our thoughts sama everything, biar ya gitu aja deh, lebih nyaman ngomong ke mereka. Dan di sini tapi teman-temannya gampang banget atau sangat berani untuk speak up nggak sih? Setuju nggak? Setuju. Kayak Setuju banget. dan aku merasa ya kalau misalnya di Indonesia itu kadang-kadang kalau kita bertanya terlalu lama, terlalu banyak, itu teman-teman kita bisa kayak merasa annoyed, terganggu. Terus atau dosennya tuh kayak merasa udah cukup, ini Oh, waktunya kayak ya gitu. Tapi kalau di sini kayak malah di encourage, bener nggak sih? Ya soalnya di sini kan juga kita manggil apa ya, dosen itu namanya aja. Jadi bener-bener kayak temen. Kayak misalnya manggil staff di tempatku itu juga namanya aja. Even dia udah 60 tahun gitu. Jadi kita, menurut aku itu panggilan itu mempengaruhi sih. Kita jadi lebih kayak lebih deket. Mau ngomong sesuatu nggak harus yang ya sopan, tetap sopan gitu. Cuman kita nggak harus yang kayak ada boundaries yang gede gitu. Itu sih mempengaruhi menurut aku buat komunikasi. Jadi banyak banget nih ya kayak perbedaan-perbedaannya. Terus kayak kalau aku sendiri ngerasain sih kayak di sini itu kayak apa ya, dosennya tuh lebih banyak mengarahkan, kalau aku kan manajemen bisnis nih, sering banget kayak buat small group, terus kayak kita tuh discussion. Jadi kayak dosen gak cuma ngomong-ngomong banyak, tapi kita juga ikut jadi kayak lebih inklusif, dan kita ikut-ikutan ngomong, ikutin Jadi berpikir ngasih kritis. betul. Jadi kayak gak cuma kayak pasif kayak gitu dan mendengarkan guru kayak gitu, tapi kayak lebih kayak oke, kita juga interaksi nih sama orang sekitar dan juga sama dosennya kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu juga Sama nggak? sih, iya. Biar saling, kan kalau small group lebih bisa kenal sama know each iya. other opinion daripada gede kelas gitu kan. Jadi Kalau dari aku sendiri ada kayak suatu learning style atau ini bukan learning style ya aku nggak tahu namanya apa, tapi di jurusan hukum di sini itu ada istilahnya asdos kalau di kuliah di Indo. Jadi kalau kuliah di Indonesia itu jurusan-jurusan yang ada asdosnya biasanya teknik mungkin, atau mungkin ada ekonomi beberapa. Jadi ada seminar, jadi seminar ya. Itu yang kayak dosennya satu arah. Kemudian ada mata kuliah yang sama akan ada kelas asdos.
Jadi lebih kecil, terus mungkin akan membahas tentang soal ujian, bahas soal kuis ataupun problem. Kalau di hukum di Indonesia tuh nggak ada kayak gitu, nggak ada asdosnya. Kalau di sini kayak ada asdosnya, jadi kayak di satu sisi bagus ya karena bisa menambah kayak kita belajar implementasi dari suatu teori, karena kan di seminar belajarnya teori, terus di tutorial kita bilangin di sini tutorial itu akhirnya bisa belajar tentang the facts, the reality gitu kan, sambil discuss di small groups gitu. Itu yang aku suka karena ya kalau di teknik nggak masalah sih karena wajar ya belajar hitung-hitungan gitu loh. Tapi kalau di hukum tuh kayak wah seneng banget ini ada tutorialnya itu kalau aku. Iya. Itu kan kayak ini udah lepas sekali ya dari segi akademik nih, kayak udah pusing aku ngomongin. Oke, misalkan kalian punya waktu luang nih buat habis nyari kuliah. fun time kalian itu biasanya kemana sih? Dan kalau hidden gem, tempat-tempat hidden gem di London atau sekitarnya itu kalian punya nggak kayak saran-saran? Oh kesini kayak lebih ini, kayak gue punya pengalaman Fun sih. things to do maybe. Betul kayak gitu. Iya, kalau aku sih entah ini hidden gem atau enggak, tapi aku paling suka itu Regent Street. Jadi dia itu ada jalan yang melengkung, gedungnya itu ngikutin jalan. Aku suka banget karena itu bener-bener yang di tengah kota deket Piccadilly Circus. Iya. Mungkin kalau di New York ada Times Square. Di sini tuh menurutku ya Times Square-nya itu ya area itu Piccadilly. Aku suka banget ke situ karena mungkin tipikal orang beda-beda. Ada yang suka menyendiri mungkin di taman, karena kan di sini juga banyak banget taman kan. Dikit-dikit taman. Bahkan kalau kita ke Greenwich itu ada hill-nya juga, atau ke Primrose Hill itu ada hill. Jadi teman-teman bisa naik bisa naik ke atas bukit terus bisa lihat pemandangan London. Tapi kalau aku personally aku lebih suka nyari keramaian. Entah kenapa. Oh, iya? Aku lebih suka iya. city center. Terus di sana itu ada street entertainment ya, kayak dalam tanda kutip kayak pengamen gitu. Orang main gitar. Iya, ada nyanyi tapi Busking, suaranya busking. bagus-bagus semua gitu, nggak ada yang gimana gitu. Itu udah kayak level audisi semua gitu loh. Jadi kita tinggal kayak nongkrong di situ ngeliatin mereka aja udah wah keren banget sih. Oke. Dan bisa kenalan juga sama banyak orang di situ. Waduh, itu fast tips perkenalan di Regent Street. Ya soalnya kan banyak banget diverse banget orang-orang di situ. Biasanya itu salah satu objek pertama buat turis-turis yang datang ke London nih, pasti datangnya kayak Iya. Regent Street, Piccadilly Circus, kayak gitu-gitu, kayak tempatnya rame banget kayak gitu, woy. Oke. How about Raina? Kalau aku beda banget sama Mas Yuri. Aku orangnya suka healing sendiri gitu. Kayak Gen Z banget gak sih? so healing gitu ya. Eh. Aku tuh suka agak keluar dari kota. Kalau nggak tahu pernah ke Hampstead gak? Tahu. Hampstead Iya, Heath. Hampstead Heath. Wow, that's my favorite place. Yes. Itu biasanya kayak aku nyantai sama teman-temanku di situ habis kelas, biasanya, "Wih, cabut yuk ke sini." Kan Kayak hill gitu. Iya. Iya, lumayan effort ke situ, tapi ketika udah sampai di atas, kita udah bisa ngeliat semua London. Itu cantik banget di situ. Cantik Itu banget, naik cantik kereta banget. bisa kan? Bisa. Sama di Hampsteadnya, kotanya, di areanya tuh banyak kafe yang ownnya tuh kayak local family. Jadi lebih khas daripada kayak ke kafe yang big chain gitu kan, lebih ada touch of like very authentic ya gitu ya. Jadi aku suka banget di tempat-tempat kayak gitu. Oke. Aku jadi mau ke sana. Aku belum ke sana. Oh, Teman-temanku belum. pada Harus ke sana. kesana banget Tapi sih. gue nggak diajak. Malah personally dari aku pribadi, dari Primrose Hill ya, masih mending Hampstead Heath sih. Nah, tapi ke sana pakai kereta apa? Northern ada. Northern ya. Northern ada. Tapi Ke Hampstead. lebih dekat lagi Overground sih. Jadi langsung setelah nyebrang itu kayak ada itu ya, ada taman. Ya oke lah. Ada juga danau-danau kecil lah, ada Ya bisa renang kan ya burung-burungnya kalau juga. nggak Iya, salah. itu yang Iya, bisa bisa direnang. renang Iya. juga. Bisa renang. Bisa renang Bisa. juga. Oh Summer my biasa. Wow. Sudah Oke, hangat-hangat. aku akan But beli maybe- baju renang. But maybe for professional karena itu Oh, dalam kan. Ada juga yang buat beginner gitu. yang Hampstead Heath. Biasanya orang-orang sini tuh summer. Oke. I will buy my swimwear. Dia langsung kayak gue kesana. Aku bisa renang soalnya emang. Jadi I see. Gue gak Apa? bisa, jujur gue gak bisa renang, tapi kayak gue bakal ngambang deh, jadi santai. Iya. Oke. Oke. Terus mungkin things that I wish I knew. Mungkin ini I wish I knew tuh sebenarnya kayak bisa suatu ini ya, hal-hal yang dulunya kamu nggak ngerti. Misalnya kalau aku, Oke. ternyata di sini maghribnya cepet.
misalnya. Matahari kan terbenam. Tapi anehnya adalah waktu autumn itu maghribnya lama kan. Maksudnya di jam 7 malam itu masih terang. Jadi kayak Oh iya. aku tuh bingung gitu loh penyesuaian dirinya gitu. Atau mungkin kayak aku tuh nyesel nggak tahu bahwa di sini harga potong rambut mahal. Ya, jadi harusnya aku kesini potong rambut dulu coy gitu. Gimana ada nggak? Ya kalau aku sih sebenarnya lebih ke apa ya, suhu sih. Dulu itu kayak aku nggak tahu karena aku takut gitu, maksudnya kayak dulu kan tinggal di negara tropis ya, Betul. which is kayak mungkin di bawah 20 derajat itu udah serem Dingin. banget, udah dingin banget. Terus aku kadang sebelum kesini itu aku suka ngecek kan, bisa di handphone kita tambahkan misalnya London gitu ya, sekarang suhunya berapa, misalnya 5 atau mungkin ada minus gitu. Aku tuh I didn't know that kalau misalnya itu orang ternyata bisa hidup loh di suhu yang segitu gitu. Sehoror itu iya, Iya, ya. soalnya jadi aku dulu apa ya, I wish I knew that. Aku nggak tahu kayaknya takut deh keluar negeri gitu kan. oke, Akhirnya oke, ternyata di sini is okay gitu, is fine ya. Emang kadang struggling dingin, tapi ternyata bisa kok hidup di suhu segitu dan itu memang livable menurut aku. How about you? Aku sama kali ya, suhu. Ini kan aku udah kebiasaan di sini sebelum keluar tuh jadi check weather kan. Kayaknya di balik di Jakarta agak kurang, kalau nggak hujan ya panas. Iya. Tapi di sini harus tipsnya harus selalu bawa payung kemana-mana, karena nggak tahu banget, tiba-tiba cerah, tiba-tiba bisa banget hujan. I have Unpredictable. a big question about payung. Payung aku di I wish I knew ya, selalu kebalik. Oh iya. Akhirnya gede banget, bener-bener. Ada nggak tips kayak beli di mana gitu kayak? Ya, jadi teman-teman di sini itu malah akhirnya nggak pakai payung tapi dia pakai coat. Karena kan di sini hujannya juga bukan yang burst heavy rain gitu kan. Iya. Hujannya itu rintik-rintik aja. Jadi Betul. sebenarnya pakai coat aja udah cukup gitu. Sepatunya juga kita kan sekarang banyak produk-produk yang anti air gitu kan. Nah, cuman kebetulan aku punya teman dari China. Dia beli payungnya di sana dan apa sih jerujinya apa sih ya, kayak pilarnya itu benar-benar kuat banget, yang kalau ada angin dia nggak yang kebalik gitu sih. Jadi dia beli di sana. Tapi memang produk-produk sini kayaknya most likely memang begitu sih. Jadi payung itu udah kayak beli sendal kali ya, kayak berapa ini sekali beli payung, either itu ketinggalan di tempat kan bawa payung Iya, terus taruh itu sering. pulang udah lupa nggak ada, atau ya kebalik-balik rusak begitu. Memang udah sering sih. Jadi tetap belinya di sini aja kalau gitu ya. Iya, kalau misalnya bisa dapat produk yang lebih bagus gitu, lebih aman, atau menurut aku lebih ke coat aja sih. Lebih jadi ke coat, kita nggak perlu harus Tapi kalau bawa pakai payung. coat kayak gitu masuk angin gak sih? Nah, anehnya di sini kok enggak ya? Aku Kan nggak kayak tahu. dingin kayak gitu dan kena air basah gitu walaupun Enggak dikit-dikit. sih, kalau aku Iya. nggak masuk angin kalau hujan. Anehnya mentalnya di sini kuat juga banget gitu. tuh. Kamu masuk Nggak angin? Aduh. Iya lagi ya. Itunya stop antangin di iya kayak iya. Iya. Ya itu sih payung ya, hujan, payung, suhu itu selalu kayak menjadi momok lah ya. Terus lucunya di sini itu kan kita kayak misalnya kan di negara utara ya, harapannya itu banyak salju kan. Iya. But Oh, the I wish fact, I knew. Iya. the fact nggak ada, bener, kayak bener, jarang bener, banget bener. dapat salju, Iya. right? Iya benar Kayak benar London benar. ya, Apalagi di especially. London, kayak kemarin beberapa minggu lalu kayak ada prediction snow gitu, udah excited banget. Bener ada snow tapi pagi-pagi udah gone. Mencair. Kayak ngerasa di prank kayak gitu gak sih? Iya, exactly. Sering banget ngerasa kayak gitu sumpah. Iya. Bahkan 7 tahun di sini kayak ngerasain snow itu nggak sampai 10 kali. 7 kali. tahun sih, 7 paling 7 tahun. tahun. Iya serius kayak Paling Si 7 paling tahun. senior, oke. tapi serius gak entah itu karena padahal ada di weather itu kayak bakal salju nih 100%, 50%, tapi udah ditunggu-tunggu kayak mau upload story kayak gitu kan ala-ala Gen Z kayak gitu kan. Iya. Tapi lah di prank gua, wah Tapi kan kurang di tahun ajar kayak gitu. 2022 katanya pernah. Pernah, yang, bener. yang tebel itu. Iya. Iya dan itu makanya aku sebenarnya kayak paling kurang dari 10 kali deh kayak selama 7 tahun kayak, Oh, aduh. kurang dari Ah, 10 kali dari 7 tahun. Iya, Catat iya. itu guys. dari 7 tahun ya guys. Dari 7 tahun. Oke. Tapi bisa dapetin salju tuh ya, tapi harus ke atas kayak gitu Ya loh. ke Kayak- atas, kayak ke atas zona kayak Nggak di gitu. London. zona Nggak di 4, London. zona 5 gitu teman aku kemarin Mas. Jadi ya of course I could not, I have exam, oke. Jadi ngapain kayak ke zona 4, zona 5 demi salju, ya exam gue Jangan gimana? gitu dong, mal gue di zona 5 nih. Gak Tersinggung. apa-apa, kan gue exam masalahnya. Oh, oke, Jadi oke, nggak oke, nggak oke. bela-belain cari salju Oke, waktu oke. itu. Gitu. Oke, oke. Oke.
capek banget. Capek juga sih. tapi sebenarnya banyak hal seru yang kita harusnya bisa gali-gali ya. Betul. Jangan sedih buat teman-teman. Nanti kalau misalnya mau dapat banyak insight lagi, terus pantengin PPI London Menyapa. Iya, ya di kan? channel YouTube kita ini ya guys. Yes. Karena ini sebenarnya bakal ada mingguan apa bulanan sih? Nggak tahu tuh, rencananya. pantengin aja Harusnya pokoknya. pantengin gak sih? Ya. Yes. Atau bisa juga follow Instagramnya PPI London, PP UK juga guys. Yes. Di situ pasti ada banyak update juga sekitar London, studi dan kehidupan di London Yeah. juga kayak gitu. Karena PPI London ini punya banyak aktivitas seru-seru. Banyak yang kemarin ada Paint and Sip, terus ada kayak Friendsgiving. Dan dengar-dengar barusan ini ada opening buat Resonance. Kalau nggak salah. Oh, apa itu? Jelas nih. Setahu aku pakai music event gitu. That's big. Iya, namanya juga Resonance gitu ya. That's a big, I think it's a very big annual event in London gitu. Akan ada guest star-nya juga. Dipanggil langsung dari Indonesia Of artis-artis course, terkenal of kayak course, gitu. gitu. Effort banget gak sih? Iya. Student loh yang kayak yang apa namanya kayak yang jadi panitianya kayak Iya. gitu-gitu. Di setelah kesibukan mereka masih sempat buat big event kayak gini. Sebagai orang Jawa aku pesan sih kalau aku pengen dangdutan sih kalau boleh ya. Buat panitianya ya. Seru. Ini titip pesan sponsor ya. But anyway, thank you so Thank much you so much for Raina, coming Mas Yuri. guys, Mas for Yuri, coming. Raina. Mungkin one last time, like one word for London. Oh iya. Kira-kira one word penutup nih buat London. Yes. Dari pandangan kalian, pengalaman kalian, kira-kira London itu beautiful kah atau apapun terserah deh. Oke, kalau aku pandangannya ke PPI London aja deh, karena ini acara dari PPI London kan. Oke. Aku merasa kalau dengar PPI London itu mewah aja, nggak tahu kenapa. Next, Raina. Aku apa ya, adventure lah ya. Adventure. Wow. Adventure banget di London. Jiwa anak muda banget adventure. Ya, itulah ya. Mungkin insight-insight dari narasumber kita yang kece di episode perdana kali ini PPI London Menyapa. Thank you so much for all of you guys that watching this podcast. Tapi thank you juga buat mereka loh. Thank you buat banget, sharing Mas. Semua Thank you juga untuk insight-nya, hostnya. masukannya, Thank you, it's an honor. sharing pengalaman yang sangat berharga itu. Sukses selalu buat teman-teman di sini. Jangan lupa di follow Instagram dan sosial media, YouTube, Spotify, or just anything PPI London, dan juga Instagramnya kita semua kita akan taruh ya di bawah nanti, oke? Taruh di bawah gitu. Yeah, I think like have a nice day, have a nice weekend for you both. Thank you. Sukses buat studinya ya. Thank you. Thank you. Sukses selalu guys. Bye bye.